Hai Sisi, welcome to ICC News. Selama 5 menit ke depan, kita akan sama-sama mengetahui mengenai update info di gereja kita. Cause without news we are confused, this is it, ICC News. Udah tahu dong sekarang saya lagi ada di mana? Ya, saya lagi ada di panggung tempat orang-orang yang luar biasa bermain musik. Kalau kalian mau melihat mereka beraksi dengan konsep yang lebih spektakuler, jangan lewatkan acara ICC Live Recording pada tanggal 2 September 2012 jam 6 sore di Sabuga. Halo ICC, masih ingat soal live recording? Kenapa kita harus punya record? Catatan itu penting, karena dari catatan kita bisa menilai apa yang sudah kita buat hari ini di hari esok. Dengan adanya catatan, generasi berikut bisa melihat bagaimana generasi sebelum mereka. Dan apa yang luar biasa di generasi sebelum mereka, dan bagaimana memperbaiki yang kurang di generasi sebelumnya diperbaiki di generasi berikut. Dalam episode minggu ini kita akan lihat iklan motor. Saudara bisa lihat perbedaannya. Iklan motor Honda tahun 70 dan iklan motor Honda tahun 2012. Oleh karena itu, coba kita lihat. Generasi berikut harus lebih baik daripada generasi yang lalu. Bagaimanapun juga, Honda lebih unggul. ICC Live Recording From Generation to Generation 2 September, Sasana Budaya Ganesha, don't miss it. Di tempat ini kita bisa merasakan Tuhan lebih lagi, karena di sini kita menerima firman Tuhan yang luar biasa, dan di tempat ini pula kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Bicara mengenai kursi nih, dipastikan tanggal 19 Agustus nanti kursi di Creative Hall bakal penuh banget. Karena tanggal 19 Agustus ibadah jadi cuma sekali jam 10 pagi. Nah, tanggal 26 Agustusnya ibadah kita balik lagi jadi 2 ibadah, jam setengah 8 pagi dan jam 10 pagi. Tahu dong pintu itu apa? Pintu merupakan lambang ketika kita memasuki rumah seseorang dan bertemu dengan tuan rumahnya. Nah, kalau pintu ke rumah Tuhan tuh apa ya? Pintunya encounter kali ya? Halo, nama saya Agnes. Saya seorang karyawati di PT LSI Indonesia yang bergerak di bidang jasa konsultan sumber daya manusia. Saya sih kerja di divisi forensik dokumen X-Miners. Kalau itu sih kita lebih ke arah forgery ya. Jadi kita cari si pemalsuan itu letaknya di mana, sebuah tanda tangan apakah itu dipalsukan atau enggak. Kemudian kita juga sampai melacak pelaku dari suatu tindak kejahatan tapi melalui tulisan tangan. Tantangan terbesarnya sih lebih gimana
saya harus bisa bikin divisi ini sama berkembangnya dengan divisi yang lain. Kita kan punya beberapa divisi, tapi khususnya saya specialize di forensik, jadi saya harus mengembangkan si divisi ini sama dan sejajar dengan divisi yang lain gitu. Saya mikir tuh waktu kecil gitu, saya memang pengen jadi detektif gitu kan. Jadi ketika saya dikasih kesempatan untuk saya bisa ngembangin ini, berarti kan saya akan kejar terus mimpi saya gitu. Karena setelah diingat kan saya, kayaknya jadi detektif nih asik juga gitu. Kemudian ketika dapat kesempatan itu, saya mulai mikir dan saya mulai berpikir dengan kekuatan saya gitu ya, sampai saya ngerasa bahwa kok saya nggak maju-maju karena saya terlalu mengandalkan kekuatan saya. Sampai suatu kali akhirnya saya pasrah, terus saya berserah sama Tuhan. Gimana caranya saya nggak tahu lagi gimana harus ngembangin divisi ini, sampai akhirnya di satu titik saya dapat, ketika saya berpasrah sama Tuhan, saya berserah sama satu kekuatan yang lebih besar dari saya. Sampai akhirnya saya harus memecahkan satu kasus. Tapi ternyata ketika saya mulai interview, saya mulai menemukan hal dari hal yang logis sampai hal yang nggak logis, dari yang melibatkan manusia sampai nggak melibatkan manusia, artinya sampai roh halus pun semua dilibatkan. Sampai akhirnya saya memutuskan, karena saya di sana 2 hari, jadi waktu malam-malam saya memutuskan, hari pertama saya nggak dapat apa-apa, sampai akhirnya saya besok paginya saya ajak anak buah saya berdoa, walaupun tidak bersama-sama, tapi dia sendiri, saya sendiri, kita berdoa, kita percaya bahwa kuasa yang ada di dalam kita itu lebih besar. Nah, sampai setelah kejadian itu yang saya kaget, bulan-bulan selanjutnya saya mendapatkan, jadi kasus itu langsung ngalir gitu ya, jadi saya dalam 1 minggu itu udah datang 2 kasus. Sampai akhirnya bos saya sampai aneh sendiri. Kemudian bos saya bilang, kok bisa ya divisi forensiknya udah mulai ngejar divisi yang lain gitu. Kemudian itu yang saya rasakan ketika kita setia sama satu perkara, cuma kita setia sama perkara kecil, dan kemudian kita sudah dipulihkan, kita semakin dekat sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah sesuatu yang besar yang kita nggak bisa ukur. Aku percaya kita dilahirkan bukan jadi seorang untuk bertahan hidup, kita bukan menjadi seorang survivor, tapi kita seorang pemenang, kita seorang winner. So, for morning service members, join the encounter tanggal 11 sampai 12 Agustus 2012 di Wisma El Shaddai. Be there. But to know you, to carry the cross, knowing I'm found in the light of the aftermath. Ribet banget sih. Kebayang gak sih kalau misalnya puluhan atau ratusan orang harus mengalami hal kayak tadi? Ribet kan? Nah, sekedar masukan aja sih buat jemaat yang mau beribadah pagi, ketika pulang bisa turun tangga lewat jalur sebelah kiri saya, dan buat jemaat morning service yang mau ibadah bisa naik tangga lewat jalur di sebelah kanan saya. Biasanya kalau misalnya udah selesai ibadah, orang senangnya berfellowship ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya fellowship-nya jangan di sini, tapi di tempat lain. Karena permasalahan yang sering timbul adalah ketika kita berfellowship di sini, angkot di sebelah sana mikirnya kita mau naik angkot sih itu deh. Akhirnya macet nggak karuan. So, jangan fellowship di sini ya. Pindah. And be prepared for Rapidasi. Ini merupakan acara Komsel gabungan mahasiswa dan ada workshopnya loh. Jadi jangan sampai kelupaan ya. That's all for this week. Thank you for watching and don't forget, be creative to reach the unreachable. You'll find us chasing the sun.